guys, ketemu lagi sama aku Nindi di podcast Ruang Kata Cendana 31. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, yang kece dan cerdas banget sih. Hai Kak Cecil. Hai Nindi, Apa kabar Kak? aku baik aja sih. Coba sih say hey dong ke penonton. Hai everyone. Nah guys, hari ini kita bakalan ngebahas tentang pembelajaran atau pengalaman pembelajaran sebelum pandemi, pas pandemi dan juga setelah pandemi. Terutama angkatan Kak Sesa sendiri itu kan angkatan yang mengalami 3 hal tersebut. Itu perasaannya gimana sih Kak? Gimana ya, agak ada yang ganjel gitu ya. Kan pertama waktu masuk belajar langsung, terus tiba-tiba full di rumah, udah lebih gitu kan. Terus sekarang pembelajaran terbuka tapi dibatasin gitu. Jadi kayak ada something yang cannot be explained right? Iya. Nah, kalau menurut Kak Sesa sendiri lebih nyaman belajar di rumah atau di sekolah sih di online? Kalau jujur ya, kalau belajar tuh pasti enakan di sekolah langsung karena gurunya kan ngejelasin langsung. Tapi karena udah kebiasaan online juga ya, jadi udah cukup nyaman juga sih. Sudah beradaptasi gitu ya? Udah adaptasi. Terus kan pas itu juga pernah diumumin ya, tiba-tiba nih ya, setelah sekian lama pembelajaran online, terus ada pengumuman kalau bakalan ada tatap muka terbatas. Itu reaksinya gimana? Ih gila, itu kayak setelah sekian lama tuh duduk depan laptop tiba-tiba bangun sekolah gitu, kayak akhirnya gue ke sekolah lagi Gila banget gitu ya, semangat banget, kayak udah paling semangat mau belajar gitu. kayak happy banget, gila gitu kan. Ih sumpah. Terus Kasih sendiri kan selama online ini pasti ada kesulitannya gitu ya. Gimana sih cara ngatasin kesulitan selama pembelajaran online itu? Kalau aku sih jujur ya, mengatasi kesulitan selama online itu juga nggak gampang, soalnya kan kayak jelasku tuh beda banget sama yang kita belajar langsung di sekolah, ketemu dengan guru langsung, gurunya menjelaskan, sama kita belajar di rumah itu online, gurunya pakai Google Meet, pakai Zoom gitu kan, dan pakai PPT juga kan. Kalau misalnya pakai PowerPoint gitu, gurunya cuma bisa presentasi kan. Sementara kalau misalnya kita sekolah langsung itu mereka nulis, ngajar di papan tulis gitu, jadi kita lebih ngerti. Jadi terus apa ya, kalau selama kita online ini aku tuh jadi susah gara-gara kayak ada beberapa guru gitu ya, nggak bisa dipungkiri ya, mungkin karena mereka emang sibuk segala macam, jadi nggak dibalas gitu, slow respon gitu chatnya gitu kan. Padahal kan kita butuh kayak semacam informasi atau penjelasan mengenai materi kayak gitu. Jadi kadang kayak terhambat ya informasinya. Ya jadi kalau untuk mengatasi kayaknya nggak bisa dijabarkan secara langsung, tapi kalau sekarang udah gampang sih karena udah bisa baca dari media apa. Berarti yang tadinya sulit itu mulai beradaptasi, jadinya nggak selalu sulit banget gitu. Iya, udah kayak mulai biasa ya mengikuti alur gitu ya. Iya. Nah, Cesa sendiri kan itu dulu ya angkatan yang bahkan Cesa sendiri jadi ketua OSIS di zaman yang benar-benar pandeminya lagi marak banget. Itu gimana sih caranya masih bisa bertahan ya, masih punya rasa semangat itu gimana gitu? Gimana ya, kan aku juga jadi waktu itu jadi ketua OSISnya kebetulan waktu benar-benar pas masa full pandemi kan. Bahkan aku orasi itu tuh orasinya pakai bener virtual gitu. Itu ini sih puji Tuhan, untungnya teamwork aku kerjanya luar biasa gitu ya, jadi aku bisa kerja bareng-bareng mereka, meskipun agak sedih juga karena nggak bisa kerja sama seluruh anggota kan, dimana itu harusnya kerja semua jadi wadah bagi siswa untuk masih untuk bakat, membantu sekolah, meningkatkan nama sekolah gitu kan. Tapi karena pandemi ini jadi nggak bisa kerja sama semua, jadi ada beberapa teman doang gitu. Kayak apa ya, seru sih sebenarnya, tapi cukup sulit karena awalnya kan kita virtual semua gitu kan, meeting juga pakai Google Meet, terus mau nyampein sesuatu susah, terus mau ngasih proposal juga susah. Tapi ya itu sih yang aku bilang, untungnya tim aku bisa diajak sama dengan baik dan kita solid sih satu sama lain. Jadi nggak cuman per circlean doang gitu, misalnya kayak yang inti circle aja enggak, dan kita juga sama di kelas, sama di bawah kita gitu kan, jadi kita bisa kerja bareng-bareng gitu sih. Jadi ya ini juga buat pembelajaran ya OSIS yang sekarang gitu kan. Iya. Ya untungnya sih ini sih aku bisa jadi ketua yang cukup baik lah ini gitu, di mata guru-guru juga nggak sebagai gimana gitu kan. Jadi ya untungnya aku nggak cuma bisa memberikan orasi aja, tapi bisa act and kasih good service juga. Melakukan terbaik gitu ya. Bangga sih. Ya itu juga buat pembelajaran OSIS sekarang ya. Jadi kayak
apapun kondisinya itu harus tetap semangat gitu ya. Betul. Nggak mikir kalau alah ntar juga paling cuma gini, ntar juga paling gini, nggak kayak gitu. Lihat kakak-kakak OSIS kita apa zaman pandemi banget, jadi kayak wah susah banget pasti ya, jadi kayak ayo jadikan pembelajaran. Nah kalau menurut CSSL nih, pandemi ini berefek gak sih ke hubungan pertemanan gitu? Jujur ya, berefek, bahkan banget gitu. Kayak aku dulu waktu masuk sini pertama kali kelas 7 itu kan saya teman aku kayak banyak tahu lah kan teman aku siapa aja gitu. Tapi sebelumnya tuh sebelum dengan mereka yang mungkin banyak orang udah tahu, aku tuh punya teman yang dulu tuh kayak deket banget sama aku. Terus gara-gara mulai pandemi itu juga kita jadi kayak lost contact gitu, kayak jarang chatan. Bahkan kalau ketemu tuh canggung, nggak tahu mau ngomongin apa karena saking nggak pernah ketemunya dan nggak pernah berinteraksi sama sekali gitu. Kayak, ya pasti ini berefek banget sih ke pertemanan. Ya, jadi kayak apa ya, hubungannya susah banget gitu ya. Iya. Bener banget sih. Sering juga ya, aku juga ngerasain kayak gitu sih, kayak ini orang di handphone kok asiknya minta ampun, tapi lama-lama kok Iya begitu ketemu canggung banget gitu ya. Kayak apa ya? Karena nggak ada interaksi juga sebenarnya. Nah, CSSL sendiri kan karena pelajaran online ini ada nggak sih yang bantu CSSL atau mungkin guru atau mungkin guru les gitu, orang tua atau mungkin CSSL sendiri yang belajar untuk apa ya ngerjakan tugas semua pembelajaran online itu? Kalau aku sih yang nggak digimanain lah ya, belajar pasti ada guru les segala macam gitu kan, tapi selebihnya cuma guru les tuh cuma di bagian-bagiannya aku nggak ngerti gitu mah, kayak matematika, fisika gitu-gitu kan kayaknya susah dipahami gitu kan. Kalau aku pribadi kalau pelajaran itu lebih enak secara langsung, tapi karena nggak bisa jadi aku ada guru les juga gitu ya. Jadi kayak apa ya, kadang guru les kadang kalau ini iya. Nah kalau misalnya sekolah online ini, keuntungannya buat CSSL sendiri itu apa sih? Keuntungan kalau online nih? Iya. Jadi lebih fleksibel aja sih waktunya ya. memang. Kan jadi lebih singkat ya kan, kalau misalnya kita sekolah langsung tuh dari jam 7 pagi sampai jam 3 tuh sekolah aja gitu-gitu, mau les lagi kan, mau apa, ada kegiatan apa lagi. Apalagi kalau belum lagi kalau waktu OSIS gitu, kan waktu kelas 7 aku juga pernah OSIS ya, waktu jadi anggota doang gitu, pulang sampai sore lagi gitu kan gara-gara ada event segala macam. Jadi kalau misalnya online ini jadi lebih fleksibel aja sih, sekolahnya selesai cepat, terus kayak ketika yang kalau misalnya sekolah langsung itu pulang tuh capek, ini sekolah selesai tuh langsung bisa rebahan gitu ya, Enak ya. Jadi kayak nggak perlu ada guru pun, nggak, maksudnya guru nggak ngeliat langsung gitu ya, jadi kayak ada sedikit ruang gitu ya buat beristirahat gitu kan. Kayak enak gitu. Iya. Terus CSSL kehilangan sesuatu nggak sih gara-gara pandemi ini? Mungkin teman yang dulunya dekat jadi nggak dekat, atau mungkin kehilangan apa ya, rasa persaudaraan, rasa interaksi yang begitu apa ya, terhambat banget karena pandemi. Kalau untuk yang suatu sih udah jelas tadi, kayak kehilangan teman tuh udah iya ya, bukan kehilangan sih, kayak lebih menjauh, renggang gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan kehilangan tuh yang paling kelihatan tuh kehilangannya adalah aku tuh kayak kehilangan kemampuan berpikir. Karena semakin main di rumah tuh kan kita belajarnya pakai Google gitu kan, dibantuin Google, internet segala macam gitu. Kayak kok langsung kan kita harus mikir kan, ini kayak menjawab pertanyaan tuh kayak ini apa sih jawabannya, ini apa sih, kayak kita mikir gitu kan. Sementara kalau di rumah pakai Google jadi udah gampang, kayak jadi semua Google lebih pinter ya. Jadi kita pinternya bukan pinter dari kita, tapi karena kita dibantu gitu. Emang sih tetap aja informasi, tapi kayak jadi kalau mikirnya jadi suka lama gitu loh. Jadi pendek cara pikirnya. Iya. Ada nggak sih rasa jengkel ya karena kelamaan online gitu, kelamaan di rumah gitu? Kalau jengkel sih enggak ya, cuman kayak agak apa ya, bukan jengkel, marah bukan, tuh kayak ganjel gitu loh, kayak ih kok gini terus sih gitu loh, kapan dia udahannya, kayak aku pengen sekolah gitu loh. Jadi itu sih kayak rasanya kalau jengkel sih kayaknya gitu. Kayak apa ya, pengen banget sekolah tapi kok nggak sekolah gitu ya. Nah Kak Sisel, ini kan bentar lagi kita udah mau offline full ya, walaupun emang bukan plug satu kelas itu penuh banget, itu masih setengah-setengah, cuma dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu kan. Itu menurut Cecil sendiri gimana sih? Mengenai sekolah full ya, sekolah full itu kan kalau dari info yang dengar tuh kan jadinya ntar bakal ada 2 sesi ya, pagi dan siang segala macam gitu, ntar bakal ganti-gantian bagaimana. Sebenarnya ya bagus sih, kerjanya cuma anak-anak sekolah gitu kan, bisa sekolah langsung, pelajaran jadi lebih ngerti. Cuma
agak gimana gitu di pengajaran mereka kan jadi harus kerja 2 kali menjelaskan materi yang sama 2 kali gitu kan. Kasian ya. Sebenarnya apa ya, kalau pendapat aku pribadi sih, ini bukannya gimana pendapat aja sih, aku lebih prefer gitu ya kalau misalnya pakai sistem ganjil genap gitu loh. Ganjil genap tuh yang misalnya absen ganjil masuknya hari ganjil, absen genap masuknya hari yang tanggal genap gitu kan. Jadi kayak nggak terpaku di hari-hari itu aja, jadi kayak semua anak tuh bisa dapat pelajarannya gitu loh. Aku gitu sih, tapi karena sistem sekolahnya begini ya nggak apa, kita ikutin aja gitu ya. Apapun itu ya, karena kan udah lama juga sekolah online kan pengen gitu ya sekolah gitu. Iya. Ya lah nggak mikir apapun, pokoknya sekolah gitu. Yep, betul banget. Terus ada nggak sih Cicil apa ya, pesan nih buat terutama anggota-anggota OSIS sekarang, juga teman-teman atau penonton yang punya rasa malas tuh, kurang semangat, padahal sebenarnya banyak banget kesempatan yang bisa kita dapetin di rumah itu. Kalau misalnya sih kalau untuk yang OSIS ya, kalian harus solid sih ya sama lain itu, kayak jangan hanya terpaku pada bagian tengahnya tapi coba lihat ke yang lainnya gitu. Dan aku tahu sih OSIS itu nggak gampang ya, apalagi bagi jam pelajaran dengan jam event gitu kan, jam kerjaan prokerja segala macam, sibuk lah yang jelas ya. Jadi kayak harus kerja keras gitu, pokoknya semangat. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin lagi nonton ini, teman semua yang mungkin merasa kehilangan semangat belajar selama online ini, cuma bisa bilang kayak apapun itu kalian tetap harus semangat, karena gimana ya, mau kita nggak semangat pun itulah adanya. Jadi meskipun kita harus ikuti alurnya itu ya ikutilah gitu loh dengan baik, jangan rajin belajar, terus kita juga mengurangi kemalasan dalam diri. Jadi ya enjoy aja gitu loh, lakuin apa yang kalian suka dan jangan memaksakan sesuatu yang kalian tuh sama sekali nggak suka gitu loh. Gitu sih. Ya kita juga harus beradaptasi ya, jadi kayak ikutin aja alurnya gitu loh. Iya, karena banyak banget hal-hal yang justru lebih baik di rumah daripada langsung sekolah. Iya, betul banget. Luar biasa banget ya guys. Hari ini kita perbincangan bersama Kak Cecil sendiri yang benar-benar merasakan 3 hal secara berturut-turut ya. Bahkan sebelum pandemi, saat pandemi, dan juga setelah pandemi. Dan di sini kita belajar bahwa setiap momen, setiap hal itu berharga. Gak ada yang gak berharga. Karena itu tergantung dengan cara pikir kalian masing-masing gitu. Bagaimana kita memproses pikiran kita untuk apa hal ini dan hal itu juga berpengaruh dengan kecepatan kita masing-masing. Kalau kita mau maju, laksanakan itu. Sampai di sini perbincangan kita bersama Kak Cecil. Terima kasih Kak Cecil dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.